Bentar, ini ada. Oke, baik, teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sehat semua, teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya alhamdulillah sehat ya. Jadi jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan ketika pergi atau keluar rumah. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin, di mana kemarin kita sudah membahas tentang muatan, apa itu muatan, kemudian apa dampak yang diakibatkan oleh muatan, ya. Kemudian dari situ adanya interaksi antara dua buah muatan. Jadi kalau kemarin kita juga sudah sampai pada interaksi, ya. Interaksinya macam-macam. Jadi salah satunya adalah interaksi antara kedua buah muatan itu menghasilkan gaya listrik atau sering disebut sebagai gaya Coulomb, ya. Jadi kemarin kita sudah melihat itu. Jadi interaksinya bisa interaksi positif atau interaksi negatif. Kalau interaksi positif berarti dia akan tolak menolak. Ya, tolak menolak ya. Artinya tolak menolak itu berarti nilainya nanti positif. Begitu kalau kita berbicara dari perhitungan secara matematis. Tapi kalau kita berbicara tentang perhitungan secara apa namanya grafis, kita juga bisa melihat ketika dia positif, maka dia memang tolak menolak. Ya. Kalau negatif dia akan tarik menarik. Jadi kalau misalnya kita lihat dari persamaannya bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana nilai interaksi dari dua buah muatan itu akan sebanding dengan nilai atau apa namanya nilai dari muatan masing-masing dan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kalau misalnya kita kalikan secara skalarnya, ya Q1 positif, Q2 negatif, maka nilainya akan negatif nantinya. Nah, ketika negatif ini nanti sebenarnya kita bisa katakan bahwa negatifnya ini berdampak pada dia akan tarik menarik, ya. Artinya ketika dia muatannya berbeda, maka dia akan tarik menarik. Kalau muatannya sama, maka dia akan tolak menolak. Misalnya muatan positif dengan positif, maka positif dikalikan positif, maka dia akan positif. Atau negatif dikalikan dengan negatif, maka dia akan positif. Sehingga nanti akan tolak menolak. Itu kalau kita berbicara tentang apa namanya gaya interaksi keduanya. Nah, kemudian karena interaksi itu gaya itu adalah vektor, maka tentunya kita juga harus ingat bahwa ketika dia vektor, maka dia juga punya besar dan arah. Arahnya ada alfa, ada beta, dan seterusnya yang kemarin kita juga sudah pelajari bersama. Ya, ini yang kemarin kita juga sudah pelajari bersama, di mana ada F1, F2, dan F3. Ya, begitu. Nah, kemudian yang pada kesempatan ini kita akan lanjut. Lanjutnya ini nanti juga sebenarnya tetap masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu gaya Coulomb. Tetapi ini nanti akan lebih ke arah sebenarnya apa sih yang menyebabkan gaya Coulomb itu, ya. Nah, yang menyebabkan gaya Coulomb itu sebenarnya karena muatan, ya, dalam hal ini muatan tadi yang kita sampaikan tadi, muatan itu memiliki suatu pengaruh, ya, memiliki suatu pengaruh di mana pengaruh itu nanti akan diterima oleh muatan yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada muatan Q1 dan Q2. Nah, pengaruhnya inilah nanti yang nanti akan berdampak pada apa yang akan terjadi pada muatan yang berikutnya. Atau kalau di daerah itu ada pengaruhnya, kemudian ada pengaruh, kemudian akan muncul muatan yang lain, maka akan ada interaksi. Nah, itu yang disebut sebagai medan listrik. Nah, sebelum jauh kita berbicara tentang medan listrik, ke bagaimana menghitungnya, bagaimana dampaknya, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang medan listrik? Apa itu medan listrik? Ada yang tahu? Area yang masih ada pengaruh listriknya, Pak. Area yang masih ada pengaruh listriknya, atau daerah yang masih dipengaruhi oleh listrik, atau pengaruh muatan listrik. Jadi daerah tertentu, ya. Kalau misalnya kita berbicara medan perang, apa medan perang? Daerah yang masih berkecamuk dengan kegiatan perang, kan begitu kan? Ya. Medan magnet nanti juga sama. Medan magnet adalah medan atau daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet.
Nah, seberapa besar pengaruhnya, ya itu yang akan kita coba akan coba kita pelajari, ya. Sehingga nanti kalau di titik itu atau di daerah itu ada muatan yang lain atau benda yang lain, maka dampaknya akan seperti apa. Sama seperti halnya kalau medan perang, namanya ada medan perang, kalau di situ akan ada warga sipil atau mungkin orang yang ada di sekitar situ, jadi sangat riskan sekali, bisa-bisa dia terkena tembakan atau ledakan bom, kan begitu sebenarnya. Nah, jadi ketika kita punya medan listrik, ini capaian yang ingin dicapai dari pembelajaran itu mampu mendeskripsikan medan listrik itu, kemudian mendemokan dan sebagainya. Nanti kita bisa pelajari kemudian bagaimana bisa menerapkan atau mengetahui aplikasi-aplikasinya dalam pengaruh medan listrik nanti yang akan. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kalau misalnya saya punya muatan Q1 dan Q2 ini, ya masing-masing berada pada daerah yang sama. Jadi kalau yang kemarin, maka kalau muatannya ini kedua dan Q1 ini akan muncul yang namanya apa? Akan muncul gaya kolom. Gaya interaksinya kan begitu kan ya? Akan muncul gaya interaksinya, di mana gaya interaksi adalah kalau sini adalah jaraknya ini adalah R begini, maka akan muncul interaksinya, ya interaksinya bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini kalau besarnya, tapi kalau kita masukkan dalam bentuk vektor ya sudah, kita tinggal vektornya begini. Ini katakan 1 2, ini 1 2. Ini kan ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ini sama-sama positif ya sudah, maka ini positif maka negatif. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang seberapa besar pengaruhnya, sebenarnya kan yang dipengaruhi kan ini. Ini dipengaruhi oleh Q1. Ya. Jadi ibaratnya adalah bahwa antar keduanya Q1 dan Q2 ini akan muncul interaksi ketika Q2 ini dipengaruhi oleh sesuatu yang diakibatkan oleh Q1. Kalau tidak ada Q1, sesuatu yang diakibatkan oleh Q1 maka tidak akan terjadi interaksi. Jadi kalau misalnya kalau kita katakan seperti ini, maka sebenarnya saya katakan bahwa ini F, ya F yang dialami oleh ini F21. Jadi gaya yang dialami oleh muatan 2 akibat muatan 1 ini sebenarnya adalah ini akan menjadi sama dengan sesuatu yang sebanding dengan Q2. Ya kan? Dia akan sebanding dengan nilainya Q2. Nah, apa itu? Ini sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu oleh Q1. Nah, inilah yang disebut sebagai E1. Apa itu E1? E1 ini adalah, nah ini yang disebut sebagai medan listrik oleh Q1. Ya. Jadi ketika ada medan listrik yang diakibatkan oleh E1 atau Q1 ini, maka antara keduanya, muatan Q1 dan Q2 akan berinteraksi. Dia akan bertarik-menarik atau tolak-menolak. Itu yang terjadi. Oke, ada pertanyaan sampai di situ dulu, teman-teman? Nah, sehingga untuk mengetahui, kalau Anda perhatikan dari sini untuk mengetahui berapa besar pengaruhnya, nah Anda perhatikan bahwa I, kalau ini saya sebandingkan dengan ini, maka E1-nya itu sama dengan apa? K Q1 per R21, ini tentunya adalah R21 begini. Kan begini akhirnya. Ya kan? Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Medan listrik atau juga disebut sebagai kuat medan listrik. Sehingga kalau Anda perhatikan, kuat medan listrik yang diakibatkan oleh suatu muatan itu akan berbanding lurus dengan besar muatannya, dan dia akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau ini jaraknya R, kemudian di sini juga jaraknya adalah R, maka di sini juga akan sama. Nah, ini disebut sebagai, inilah yang disebut sebagai E-nya. Di sini pun juga sama nanti. Begini, dia akan ke sana. Nah,
Kesepakatan yang ada bahwa ketika dia muatannya positif, maka arah E-nya adalah menjauhi muatan. Kalau muatannya negatif, maka arah E-nya adalah menuju atau mendekati muatan. Jadi sepanjang jaraknya ini, ya meski selama jaraknya ini sama dengan R, maka di situ E-nya akan sama. Nah, kesana juga demikian. Ya, jadi E-nya akan seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Jadi Q2 ini hanya sebagai untuk menguji atau mengetahui saja. Sebenarnya di titik itu seberapa sih pengaruhnya. Ya. Sehingga kalau Anda perhatikan semakin jauh maka pengaruhnya juga akan semakin kecil. Jadi yang jauh kalau misalnya ada teman-teman yang kebetulan ceweknya itu sangat jauh, maka tentunya pengaruh yang Anda berikan yang pengaruh Anda terhadap cewek jenengan itu semakin kecil kalau jaraknya semakin jauh. Ya, ketika jaraknya jauh, jenengan sudah tidak lagi bisa mengontrol seberapa apa kegiatan yang mereka sama seperti di sini. Jadi ketika semakin jauh maka muatan ini rentan untuk berpindah, rentan untuk dipengaruhi muatan yang lain. Misalnya di sini ada muatan Q3, ya, ada muatan Q3, ya sudah. Maka Q3 ini akan jauh lebih berpengaruh terhadap Q2 daripada Q1, kan begitu. Ya logikanya dengan kehidupan sehari-hari juga akan demikian. Ada pertanyaan? Teman-teman, monggo silahkan. Belum? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah ini. Jadi kalau keterangannya, mengapa muatan Q1 dapat melakukan gaya pada muatan Q2? Meskipun kedua muatan tersebut tidak bersentuhan, ya tadi seperti yang saya katakan tadi. Karena ada apa? Pengaruh. Pengaruh dari mana? Dari Q1 maupun Q2. Sehingga kalau saya katakan ini seperti ini, maka saya bisa mengatakan bahwa E2-nya bagaimana? E2-nya juga sama dengan berarti F21 per Q1. Sama dengan apa? Berarti adalah K Q2 per R1 2, ini juga R1 2, R21 ya. Karena besarnya sama. Ini kuadrat ya, mohon maaf, ini kuadrat ini. Ini kuadrat. Nah. Ya, jadi seperti itu. Oke. Sehingga jika besarnya medan listrik yang dihasilkan muatan Q1 pada posisi muatan Q2 dinyatakan ini, maka besarnya adalah seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, analogikanya seperti itu. Ya, sehingga akan seperti ini. Jadi arah medannya bagaimana ya seperti ini. Kalau muatannya positif maka dia akan menjauhi, tapi ke segala arah yang sama. Ya, segala arah sama. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau di sini ada ini ya juga akan muncul seperti yang saya sampaikan tadi. Ini contohnya. Jadi kalau muatannya positif maka dia akan keluar. Kalau muatan negatif dia akan masuk. Seperti nanti kalau kita berbicara tentang medan magnet. Kalau dia kutub utara maka dia akan keluar. Ya, kalau kutub selatan maka dia akan masuk di dalam kutub itu. Sehingga akan muncul seperti ini. Anda bisa lihat dari simulasi-simulasi ini, ilustrasi Anda bisa lihat dari di ini. Ini pakai S ya, pet.colorado.edu, nanti ada di sana. Jadi ada beberapa ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan keduanya nanti. Nah, sehingga akan seperti ini, dia juga vektor dan seterusnya. Seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, ada istilah bahwa muatan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah muatan diskrit. Ini muatan diskrit. Ya, muatan diskrit adalah muatan yang secara sistem dapat dipisahkan. Ya, dapat terpisahkan satu sama yang lainnya. Itu muatan diskrit. Jadi kalau diskrit ini adalah mungkin kalau yang teman-teman yang dari matematik sudah tahu diskrit itu apa? Ini bisa dipisahkan satu persatu. Ya, dapat dipisahkan satu persatu. Maka nanti besarnya medan listriknya juga demikian.
Ya, jadi masing-masing muatan itu akan memberikan kontribusi pada suatu titik. Kalau di situ ada muatan yang lain, maka dia akan memberikan kontribusi interaksi antara muatan tersebut terhadap titik yang dimaksud. Sehingga akan seperti ini, bahwa sigma E-nya adalah sigma I. Jadi kalau kita perhatikan akan demikian. Q. Jadi kalau misalnya ilustrasinya begini, teman-teman. Di sini ada Q1, di sini ada Q2, di sini ada Q3. Ada Q1, Q2, Q3. Nah, kalau Anda perhatikan antara Q1, Q2, dan Q3 ini akan ada interaksi. Ya, ada interaksi. Jadi kalau misalnya ini positif, ya, ini positif, begini, ini negatif misalnya. Maka antara ketiganya ini akan ada interaksi. Anda perhatikan kalau seperti ini positif, kalau saya katakan seperti ini, maka tentunya antara ketiganya akan punya pengaruh. Ya, kalau dari sini maka dia akan begini, ya kan? Ini akan ke sana kan, begitu kan ya, secara grafis. Ini berarti adalah ini F, kalau F kan, berarti adalah 3, 1. Ini F, 1, 3. Jadi antara ini positif, ini negatif, berarti arahnya ke sana. Nah, ini F, 32, ini F, 23. Ini dan ke sini juga demikian. Nah, ini kalau secara grafis. Ini F, 21, F, 1, 2. Nah, ini karena adanya interaksi. Nah, interaksi ini terjadi apa? Seperti yang saya katakan tadi, maka di titik itu ada E-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya posisinya tidak di situ lagi? Posisinya misalnya di sini. Saya ingin tahu apa yang terjadi di titik itu. Misalnya saya katakan di sini titik P. Ya, berapa besarnya pengaruh? Besar mana pengaruh antara Q1, Q2, dan Q3 terhadap titik itu? Kalau misalnya saya katakan di sini ada QP, maka tentunya ini akan ada interaksi kan? Misalnya ini interaksi ini misalnya muatannya positif misalnya. Ini muatan negatif misalnya, maka akan ada interaksi di sini. Jadi kalau misalnya kita katakan di sini adalah 1 dan 3, maka akan seperti ini. Karena ini negatif, maka dia akan ke sana. Ya kan? Karena dia negatif akan muncul interaksi antara keduanya. Tarik menarik kan ya? Kemudian yang di sini juga demikian. Ini apa? Ini adalah negatif, maka dia akan ke sana. Positif negatif dia akan ke sana. Ini adalah F-nya. Nah, sekarang besarnya F ini bagaimana? Karena ada ini. Ada QP. Kalau di sini tidak ada QP sebenarnya, jadi kalau saya katakan ini adalah F P1, ini berarti sama dengan E1 dikalikan dengan QP. Kan demikian. Yang di sini F berapa? Berapa ini? P3 ya. P3 berarti adalah E3 QP. Ini dari atas ya. Gambarnya nggak pas, ini nanti saya diprotes teman-teman yang mahir di gambar teknik. Pak, itu salah gambarnya, Pak. Ya wis. Jadi kalau kita lihat dari sini maka akan bisa. Ini adalah berarti adalah F2P ya. P2 ya. Mohon maaf, P2. Bentar. P2. Oke. Berarti ini adalah P2 sama dengan E2 dikalikan dengan QP. Nah, sehingga saya dapatkan masing-masing bagaimana ya? Masing-masing punya itu. Ya, munculnya arah ini sebenarnya karena adanya faktor ini tadi. Faktor apa? Faktor muatan, jenis muatan. Sehingga kalau misalnya, sehingga kalau misalnya kita punya, sehingga kalau saya katakan di sini, maka E-nya
E di titik P ini kan semuanya tergantung dengan QP, maka E di titik P itu sama dengan berarti adalah E apa? 1 ditambah E2 2 ditambah E3. E3. Tentunya ini adalah E1P. P ini P. Ini 1P, ini 3P, ini adalah 2P. Ya, tergantung nanti arahnya. Vektor, Pak. Ya semua harus pakai vektor. Berarti apa? E1 sama dengan berarti adalah Q1 per R1P kuadrat. Vektor begini ya sudah. Ditambah dengan Q2 per R2P kuadrat R2P plus Q3 per R3P kuadrat R3P. Ya, begini ya. Jadi titik itu akan seperti itu nilainya. Itu kalau muatan yang diskrit. Artinya diskrit apa? Diskrit yang bisa dipisahkan. Ya, bukan sebagai satu kesatuan yang dapat berdiri sendiri itu diskrit. Apa lawannya diskrit? Lawannya nanti adalah kontinu. Jadi lawannya diskrit adalah kontinu. Ini kumpulan dari muatan yang tersusun rapi dan tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Nah, dari kontinu ini nanti akan muncul yang namanya adalah besaran yang menggantikan. Ya, suatu besaran yang menggantikan keadaan itu yang disebut sebagai rapat keadaan. Misalnya kalau dia berupa muatan, ya rapat muatan. Kalau volume, ya rapat volume, kan begitu kan ya? Atau rho, begitu kan ya? Jadi dia menjadi satu kesatuan. Jadi misalnya begini, jadi kan misalnya punya air. Rapat volume air atau massa jenis air kan 1 kg per meter kubik. Jadi kan tidak bisa memisahkan satu molekul air. Ya kan? Tetapi jangan ya sudah dalam bentuk air begitu. Sehingga kalau saya punya volume air saya itu adalah 1 kubik, maka saya dapatkan masanya kira-kira berapa sih massa dari air itu. Atau kalau jangan sering lihat di jalan-jalan itu ada mobil tangki ya, mobil tangki Pertamina itu di situ tuliskan 8.000 liter misalnya. Maka Anda bisa lihat, Anda bisa perkirakan, berarti kira-kira massa dari bahan bakar yang diangkut oleh mobil tangki itu kira-kira massanya berapa. Jadi karena ada salah satu besaran yang menggantikan. Ya, kalau satu tangki itu adalah 8.000 kubik misalnya, itu sekitar 8 ton misalnya, maka kalau 2 tangki berapa? Kalau 2 tangki berarti menjadi 16 ton. Jadi ada satu besaran yang menyambungkan antara keduanya itu. Nah, itu disebut sebagai kontinu. Nah, ini contoh kalau misalnya kita punya seperti ini, saya punya muatannya 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Anda perhatikan? Nah, yang ditanyakan di titik P. Besarnya berapa? Medan listrik di titik P. Sebagai contoh, kalau A, dan A semuanya, maka ini juga A tentunya. Sepertinya begitu, karena dia berupa kubus. Yang pertama harus Anda perhatikan juga, kalau Anda menggunakan konsepnya, konsep dari grafis, maka Anda perhatikan. Kalau saya katakan inilah Q1, Q2, Q3, Q2, dan 4. Ini Q1 ya. Ini Q3, ini Q4, ini Q3 kan begini kan ya? Ya Q2 ya. Q2. Di titik P, maka E1-nya itu arahnya kemana?
Keluar kan ya? Jadi akan keluar. Nah, karena dia muatannya positif. Ya kan? Begitu kan? Q2 arahnya kemana? Q2-nya kan di sini. Maka arahnya akan menuju ke dia. Karena dia muatannya negatif kan? Begitu kan ya? Q4 juga demikian. Q4-nya akan ke sini. Nah, karena dia negatif. Q3 kemana? Ya Q3 kan. Nah, ini E3. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau secara grafis akan seperti itu. Oke, Pirsa? Nah, sekarang bagaimana saya kalau menggunakan konsep konsep vektor? Karena 3 dimensi seperti ini jenengan akan kesulitan kalau misalnya jenengan harus melakukan analisa dengan menggunakan grafis. Ya, nanti kalau dia di sini bagaimana? Gambarnya menjadi nggak karu-karuan. Ya. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan konsep Konsep vektor. Jadi kalau misalnya paling gampang kalau jenengan disuruh mencari berapakah vektor satuannya? Vektor satuan Q1 ke Q3. Q1 di titik P. Ya paling gampang begini. Pernah bersama dengan teman-teman? Ya. Di titik ini untuk mencapai titik P dari Q1 ini kan perjalanannya kan bisa begini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di sini ini adalah Y, ini X, ini Z. Ya, kelihatan ya tulisannya X, Y, Z-nya? Kelihatan enggak nih? Kurang Samar-samar. begitu kelihatan, Pak. Oke, saya ganti. Kelihatan ya? Ini Y, ini X, ini Z. Biasanya aja. Pak, saya nggak senang dengan cara seperti itu. Monggo, tidak apa-apa. Tapi ini lazim yang ada dalam buku. Nah, sehingga dari titik ini, Q1 ke P itu kan ke atas. Berarti apa ini? A, K. Ya, betul ya. Positif kan karena ya. Kemudian dari sini ke sini. Apa? Kan sembunyi. Berarti A, C. Sehingga kalau Anda perhatikan maka vektor dari 1 ke P, maka dari sini R 1P-nya berarti berapa ini? Vektornya dulu, vektornya. Vektornya berarti apa? A, K, plus A, C. Ya. Adakah cara yang lain? Boleh. Kalau Anda pengen, Pak, itu terlalu simpel bagi saya, Pak. Saya mau dengan cara yang lain. Apakah diperbolehkan? Boleh. Karena jenengan, wah ini terlalu dekat, Pak. Jenengan bisa pakai cara yang lain. Caranya bagaimana? Misalnya begini. Dari A ke P, saya bisa kesini dulu, Pak. Nah, ini berarti adalah A minus I. Ya kan? Karena jenengan pengennya sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian dari sini jenengan ke sini. Berarti A, G. Boleh kan? Kemudian dari sini jenengan ke atas. A, K, kemudian jenengan ke sini. Baru nyampe. A, I. Betul kan? Sehingga kalau ada jumlahkan semuanya, 1, 2, 3, 4, maka ketemunya tetap akan sama dengan apa? Itu konsep kalau misalnya kita mau mencari vektor satuan arah dengan cara grafis yang seperti itu. Grafis loh ya. Tetapi kalau dengan cara vektor ya sudah. Kita anggap 0,0-nya ada di mana. Kalau saya menganggap 0,0-nya ada di sini, 0,0,0 ya sudah. Berarti di sini berapa? Y-nya kan 0,A,0. Yang di sini berarti berapa? X-nya kan negatif. Minus A, 0,A, 0. Yang di sini bagaimana? Itu konsep yang bisa kita kembangkan dengan cara-cara yang
banyak sekali cara yang bisa kita gunakan sehingga kita dapatkan. Jadi misalnya di sini berarti apa? Kalau di titik P ini berarti adalah 0, A, A. Ya, titik P-nya kan sama seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa mencarinya masing-masing. Sehingga kalau kita perhatikan satu saja misalnya, berapakah E1-nya atau E2 karena dia supaya dia ada di pojok. Maka E2P-nya berarti sama dengan K Q2 per R2P kuadrat R2P begini. Sama dengan apa? K Q2. Nah, R2P-nya bagaimana? Ya sudah, kalau dari sini berarti bagaimana? Saya bisa naik ke sini dan ke sana. Jadi ini naik AK. Kemudian di sini A, I, karena arahnya ke sini, baru ke kanan AC. Maka apa? R2P-nya sama dengan adalah AK plus AI plus AC. Ya kan? Seperti ini kan? Ya, sehingga ini menjadi panjangnya berapa? Jadi kalau panjangnya maka ini vektornya begini, vektornya. Maka panjangnya menjadi A jadi seperti ini kan ya. Sebentar. Maka panjangnya menjadi kalau Anda tuliskan nanti panjangnya akan A akar 3. Di sini adalah menjadi A I plus J plus K. Kan seperti ini kan? Sehingga sama dengan berapa? K Q2 ini per ini. Akar 3. Nah, akar 3 I plus J plus K. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Saya masih bingung untuk itu, Pak, mendapatkan R2P itu, Pak. Yang ini? Iya, Pak, benar, Pak. Oke, baik. Oh, ini ada ininya, Mas, teman-teman. Ini harus per ya. Per A akar 2 ya. Betul ya, begini ya. Oh, A akar 3 ya. Ya, A akar 3. Ini kuadrat ya ini. Mohon maaf ini teman-teman. Nanti dicek lagi. Oke, baik. Untuk mendapatkan R2P, ya R2P, ini kan jenengan bisa pakai koordinat boleh kan? Berarti kalau R2P itu sama dengan R2 posisi R2 min RP ya. Ini R2 itu apa? X2 min XP I plus Y2 min YP J plus Z2 min ZP K. Ya, gini ya vektornya ya. Berapa? X2-nya kalau nolnya di sini maka di sini min A kan? Ya. Min A. XP-nya berapa? 0. 0 kan? Minus 0. Iya. Nol. Iya, betul ya? Iya. Kemudian plus ya. Y2-nya berapa? 0. A. A kan ya? A minus 0 J plus berapa?
Z-nya A minus 0 K. Maaf Pak, mau bertanya. Oh, A-nya positif Bukan. ya. Ini plus ya, kan ke kiri ya. Pripun? Oh ini Pak, kan suhu 0 itu kan dari suhu 1. Bukannya berarti mestinya si Y2-nya itu 0 ya, yang YP-nya yang A. Y2-nya. Oh, ini 0 ya, 0 ya, 0 ya, 0. Ini A. Betul. Ini min ya, tetap min ya. Iya, Ini Pak. 0. Terus Kemudian yang ini Y2-nya 0. juga bukan 0 Ini gitu. 0, ini min A ya. Ini A ya. Iya Pak. Ya. Oke. Caranya biasa seperti itu, teman-teman. Jadi sedikit agak ada perbedaan ya. Nanti nilainya agak perbedaan kalau yang seperti ini. Pak, ketemunya negatifnya karena di sini adalah perpindahan yang kita hitung vektor perpindahannya. Tetapi kalau dalam vektor pengaruh kan negatifnya. Jadi kalau perpindahan yang kemarin perpindahan itu adalah vektor perpindahan kalau saya punya R12 itu kalau perpindahan itu sama dengan R2 min R1 ya. Nah, dalam hal ini R2 min R1 dalam ini perpindahan ya. Tapi kalau dalam pengaruh ini, vektor pengaruhnya ini, pengaruh itu di pengaruhnya, maka R12 itu sama dengan R1 min R2. Atau ini akan sama dengan minus dari R2 min R1. Ya, seperti itu. Nanti kita coba lihat di beberapa contoh-contoh yang lain. Ya, sedikit ada perbedaan, kebalikannya. Jadi negatifnya ya. Negatifnya. Jadi kalau Anda perhatikan ini ketemunya adalah negatif semua ini nanti teman-teman. Ini menjadi negatifnya semua begini. Jadi nanti ketemunya adalah minus A I min AJ min AZ ini nanti. Ya, ketemunya minus semua. Ya. Nanti kita coba lihat di berikutnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah aplikasinya. Ya. Ini salah satu aplikasi dari medan listrik itu adalah untuk membelokkan sinar atau muatan pada sinar katoda. Nah, contoh sinar katoda itu adalah sinar pada tabung televisi lama. Kalau Anda punya televisi yang masih menggunakan tabung yang belum LCD atau belum LED, maka dia akan prosesnya akan sama seperti ini. Jadi di sini ada muatan, ya, ada dua buah muatan positif dan muatan negatif, ya. Ya, di sini sehingga antara keduanya akan muncul yang namanya gaya interaksi. Ini ada gaya interaksi karena ada E-nya ke sana. Nah, kemudian ini ada sebuah elektron yang ditembakkan. Elektron itu bisa berupa cahaya karena cahaya merupakan berkas elektron sebenarnya cahaya itu. Ya, berkas muatan. Sehingga ketika ada muatan, ya ini akan ada gaya kan ini antara keduanya ini ada gaya. Di titik ini akan ada gaya. Jadi, kalau misalnya di titik ini misalnya ya, oke, mohon maaf. Jadi di titik ini akan ada muatan yang diakibatkan gaya yang bukan gaya. Medan listrik yang diakibatkan oleh muatan positif di titik ini arahnya kemana? Dia arahnya ke atas. Positif kan? Ini adalah E positif di titik ini. Ya kan? Sementara dari muatan yang negatif juga akan ada ke atas. Ini juga ada E negatif. Sehingga di titik ini nanti akan muncul bahwa E total sama dengan E positif ditambah E negatif. Ya kan? Oke, kemudian di titik ini akan dilewatkan berkas elektron. Berkas cahaya boleh. Sehingga saya dapatkan misalnya muatannya negatif. Nah, maka karena elektron itu punya kecepatan, kemudian dia punya massa, ya, maka pada elektron ini akan muncul yang namanya gaya. Gaya kecepatan, maka akan muncul gaya kolom, gaya Lorentz, gaya apa namanya? Gaya Newton. Kan dia punya massa, maka F-nya, ya, karena dia punya massa yang bergerak, maka F
elektronnya yang bergerak itu sama dengan M dikalikan dengan A. Massa dikalikan dengan percepatan. Sementara elektron yang ada di sini dipengaruhi oleh medan listrik. Sementara akan muncul gaya oleh apa? Ini gaya listrik, bahwa F sama dengan adalah E total dikalikan dengan G-nya. Ya. Nah, berikutnya supaya elektron ini bisa dikendalikan, ya, maka akan terjadi kesetimbangan. Sehingga nanti akan menjadi kesetimbangan bahwa F Newton, ya, elektronnya ini akan sama dengan F listrik. Sama dengan apa? M A itu sama dengan Q dikalikan dengan E. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi kalau jangan tanya, ini kok bisa seperti ini, bagaimana? Kronologinya adalah seperti itu. Di mana di titik antara plat ini akan muncul medan listrik. E total sama dengan E1 ditambah dengan E2 atau E positif ditambah dengan E negatif. Sehingga kalau di sini dialirkan elektronnya bergerak begini, maka akan seperti ini nanti dampaknya. Kita lihat pada slide berikutnya. Jadi akan seperti ini. Ya. Ketika dia bergerak dengan kecepatan, maka karena ada pengaruhnya ini akan muncul apa? Muncul gaya tadi. Ini kan. Nah, contohnya akan seperti ini. Sehingga dari sini akan muncul karena dia ada pengaruh F M kali A sama dengan Q dikalikan dengan E, maka akan muncul yang namanya percepatan ini. Maka A-nya ini akan sama dengan Q E per M. Ya. Kemudian dari A ini, A itu apa? dV per dt. Maka Anda akan dapatkan Q E per M gini, sehingga dV-nya sama dengan Q E per M dt. Ya, misalnya maka akan dapatkan bahwa V-nya Q E per M kali T plus V0 akan seperti ini kan? Kalau kita berbicara di fisika dasar 1. Jadi bisa lihat nanti di contoh soal 3.3 di dalam buku. Sehingga kalau dari sini akan muncul apa? Nanti akan muncul karena dia berupa X-nya, ya. Dari sini saya akan dapatkan persamaan posisinya bahwa X akan sama dengan ini kalau saya integralkan menjadi QE per 2M T kuadrat plus V0 T. Jadi ini sebagai fungsi apa? Kuadrat. Karena di fungsi kuadrat maka yang semula seperti ini akan begini. Nah, jadi yang semula lurus itu lama-lama dia akan melengkung. Nah, setelah dia melengkung di sini maka dia baru bergerak lurus. Set. Nah, mungkin pernah saya sampaikan, inilah tabung di luar kita. Nah, sehingga yang kita lihat akan seperti ini. Jadi yang kita lihat itu di depan itu seperti ini, sehingga sebenarnya dari sini kecil, lurus harusnya dari sini. Ini belok sampai di sini sudah begini. Nah, semakin besar nilai E-nya, maka ini akan semakin lebar. Dia akan semakin ke sana. Semakin besar nilai E-nya. Nah, dengan teknologi-teknologi yang seperti ini, maka ada beberapa kalau jenengan masih menjumpai TV yang layarnya besar, ya misalnya 30 in tapi masih TV yang lama, maka ini bentuknya ini sangat tebal sekali. Nah, hal yang sama yang sekarang misalnya kalau jenengan sudah tidak menjumpai TV yang seperti itu pada LCD infocus. Ya, kalau LCD infocus maka di sini akan muncul layar, ya kan? Nah, gambar ini sama. Ini adalah cahaya yang ditembakkan, kemudian akan dibelokkan oleh ini median ini, kemudian dia akan bergeser begini. Nah, ini yang kita tampil di layar itu kan ini. Entah tembok, entah
benar-benar layar atau apapun karena sudah dibelokkan ini. Siapa yang membelokkan? Salah satunya adalah medan listrik. Itu contoh realnya demikian. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Iya, monggo. Mungkin kembali ke slide yang tadi, Pak, yang XP yang itu, Pak, yang bahas soal. Yang ini? Iya, saya belum paham ini, Pak, menentukan titik X sama P-nya gitu. Yang pada R-nya, R yang di kanan bawah tadi, Pak. Oke, ya, oke, baik. Benar, kita perhatikan sebentar ya. Saya tambahkan satu slide aja di sini. Oke. Sebentar. Oke. Baik, kita lihat. Jadi kalau misalnya kita punya kubus, ini ya, maka sebenarnya kalau kita lihat dari vektornya, vektor perpindahannya, Anda bisa mengatakan bahwa X boleh, Y, Z boleh. Tetapi yang lazim itu adalah ini Y, ini X. Kan begitu kan yang lazimnya biasanya. Anda bisa katakan 0,0-nya dari mana? Ya, kalau 0,0-nya ada di mana? Di pojok? Di belakang ini? Kalau saya katakan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H. Ya kan 0,0-nya ada di mana? Sama saja sebenarnya referensinya. Ya, kalau 0,0-nya misalnya di D, ini 0,0 misalnya. 0,0,0 ya. Oke. Oke, begini ya. Sehingga Anda dapatkan kalau panjangnya adalah A, ini A, tingginya A. Sebenarnya di sini kan posisinya berapa? Ini kan berarti X-nya yang positif kan? A, 0,0 kan? Yang di sini A, A, 0 ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari gaya, kalau kita lihat dari vektor perpindahan, ini vektor perpindahan. Bukan vektor satuan yang diakibatkan oleh pengaruh muatan, ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara vektor perpindahan sama vektor pengaruh, ya. Ya kalau perpindahan vektor DB. Ini kan sama dengan vektor OB dikurangi vektor OD. Ini apa? Perpindahan ya. Perpindahan. Tetapi kalau dalam hal medan listrik, maka ini bukan demikian. Bahwa DB itu akan sama dengan OD dikurangi dengan OB. Ini vektor pada pengaruh medan. Ini sebenarnya adalah sama dengan minus dari OB min OD. Oke? Begitu Mas Ranta? Terus sehingga kalau kita dapatkan ya sudah. Sekarang misalnya di F. Oke, sekarang saya dapatkan nilai F. Berarti F-nya di sini berarti apa? A, A kan? Ya, betul. Iya, Pak. Iya kan, betul kan? Sehingga kalau misalnya saya dapatkan, oh di titik F, seperti yang saya katakan tadi, kalau di sini ada muatannya, ini adalah Q2, di titik ini, di titik F, maka E2-nya bagaimana? Maka E2 sama dengan K Q2 per R2F. Iya, betul kan ya? Ya? R2F
topi. Begini betul? Nah, sekarang pertanyaannya tinggal mencari ini, R2F-nya. Ya, R2F topi itu kan sama dengan R2F vektor dibagi dengan R2F panjang, kan begini. Oke? Paham sampai di sini? Nah, sekarang kalau yang panjang sih gampang, kita tinggal mencari R2F-nya. Sekarang R2F-nya berarti sama dengan apa? R2-nya kan berarti kan posisi 2. R2-nya posisi titik 2 itu dikurangi dengan R F-nya kan. Ini apa? Ini adalah titik D. Berarti titik D ini kan dikurangi titik F. Kan begini. Oke. Nah, karena kita bisa menggunakan parameter yang lainnya vektornya ini ya, vektor ya. Kita bisa menggunakan parameter referensinya mana? Kalau Anda bisa menggunakan referensinya adalah titik D sebagai 0,0, berarti ini kan 0. Ini kan jelas 0 ya. 0,0, kan begini kan ya. Dikurangi dengan titik F-nya berapa? Referensinya juga harus terhadap D. Berapa? Oke, ini kan seperti ini. Jadi sebentar. Kok bingung, Pak? Ini kok 0,0. Oke. Anda mau referensinya terhadap mana? Kalau terhadap D, boleh. Saya bisa mengatakan ini kok. Boleh nggak, Pak? A, D. Maka di sini juga harus A, F. Atau saya bisa mengatakan gini. Boleh, Pak. R2F-nya yang paling gampang yang terhadap dirinya berarti apa? D min D DF. Ini kalau ini perpindahan ini sudah vektor perpindahan. Kalau yang ini kan pengaruhnya, yang kita cari pengaruhnya. Berarti seberapa? Ini kan 0,0,0 kan posisinya kan? Ini berapa? A, A, A. Berarti berapa? Ini tinggal kita kurangkan. Berarti ketemunya berapa? Minus A, minus A, min A. Berarti itu sama dengan minus AI plus AC plus AK atau sama dengan min A I plus J plus K. Begitu, Mas Nanta. Baik, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Gitu ya. Yang lainnya nanti. Oke. Nah, ini seperti saya katakan tadi, seperti itu contohnya. Nah, ini contohnya aja, contohnya. Kita bisa mencari nanti di titik itu bagaimana. Ya. Berapakah E di titik ini? Ya sudah. Kita anggap bahwa satunya positif, satu negatif misalnya. Yang ini positif, yang ini negatif, maka di sini bagaimana? Arahnya kemana di sini? Kalau ini positif, ini muatannya negatif, ya kalau di sini maka akan ke sana. Ya. Kalau yang ini negatif, maka akan ke sana. Ya tinggal kita lihat proyeksinya saja. Ini kebetulan tidak ada proyeksi titik A-nya itu berapa nilainya kan nggak tahu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jadi kalau ini adalah E positif, maka ini E negatif. Ya tinggal kita lihat R-nya nanti berapa R-nya. Ini R-nya. Ini juga R-nya. Sehingga nanti kalau kita bisa lihat, nah ini kemanakah arah medan listrik dari titik A? Ya ke kanan. Karena apa? Kalau ini positif, ini negatif, maka dia akan ke kanan. Ya kan begini kan ya? Ketika saya punya E1-nya ke sana, E2-nya ke sini, ini saya bisa katakan ya kalau pakai theta begini, ini ada E1, ini ada E2, maka E totalnya kan akan begini. Maka ini adalah E total. Sama dengan berapa?
E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 E1 E2 cos theta. Begini kan ya? Ada pertanyaan? Belum? Oke, lanjut dulu. Ini sama juga. Ini juga demikian. Sebenarnya sama saja. Ya. Ada muatan 1 dan 2, kemudian di situ ada E, ya sudah. Ya. Resultan negatif. Ya, di sini ya sudah. Bagaimana nanti? Apa jenis muatan Q1 dan muatan Q2? Ini hanya pemahaman saja. Supaya nanti di sini adalah seperti ini, ya. Keduanya menghasilkan muatan E. E pada sebuah posisi ini menghasilkan resultan E ke arah sumbu negatif, ya sudah ke sana. Berarti kalau negatif otomatis bagaimana? Ya, bisa saja ini. Berarti di sini adalah muatannya apa? Arahnya harusnya ke sana. Ini harusnya juga ke sana. Kalau ke sini berarti apa? Ini negatif kan? Ini negatif. Tetapi boleh nggak kalau yang satunya positif? Ya. Kalau satu positif bagaimana? Nah, jadi sebenarnya ini masih ini adalah untuk memperkaya pemahaman kita saja. Berarti kalau negatif ini kan ada yang ke sini, ada yang ke sana. Berarti ini saling menghilangkan. Nilainya harus sama. Ini hanya sekedar pemahaman. Termasuk kalau kita di SMP, SMA dulu, ketika kita punya muatan A, ini muatan positif, ini muatan positif, ya ini satu ya, Q1, Q2, kemudian biasanya kalau soal kan di manakah titik ini A, ini titik B, ini titik C, di manakah posisi yang nilai E-nya sama dengan 0, gampang, dia ada di sini. Tapi kalau di sini negatif, ini positif, di manakah nilai E sama dengan 0? Bisa di sini atau bisa di sini, tanpa harus kita menghitung. Nah, itu pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Karena kita menggunakan pemahaman secara grafis. Secara grafis sudah kelihatan. Kalau ini positif, ini negatif, jadi ini positif, ini negatif, maka di titik ini, karena muatan ini akan ke sana. Ini E positif, yang dari sini, E negatifnya ke sana. Ya, ini bisa jadi 0 kalau antara E1 sama dengan E2. Di sini bagaimana? Sama. Ini ke sana, yang ini ke sini. Juga sama. Yang di sini tidak bisa. Ini ke sana, ini ke sana. Jadi pemahaman-pemahaman ya seperti itu yang kita juga harus pahami. Bukan kita hafalkan, tetapi oh konsepnya adalah demikian. Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Belum? Ya, mudah-mudahan belum. Ini juga sama seperti ini, teman-teman. Ya, ini terkait dengan elektron tadi. Ini ada E seperti ini. Karena E-nya arahnya ke sana, berarti ini positif. Ini negatif kan begitu ya? Nah, sehingga kalau ini muatannya seperti ini, maka gaya yang dialami kemana? Ke negatif, Pak. Ke Elektronnya akan bergerak ke kiri atau ke kanan? kanan, Pak. Nah, itu yang harus kita tahu. Ya kan? Dia akan ke kanan atau kiri? Kanan, Pak. Jadi F-nya sama dengan E kali, ini kan minus E ya. Gini ya. Tapi arahnya kan ke bawah. V-nya ke bawah. Nah, ini yang harus dipahami nanti. Coba dilihat. Ada pertanyaan? Silakan, monggo.
Nanti dia akan ke sini. Karena pengaruh E-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh yang itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, itu tadi kan apa namanya, muatan oleh medan listrik oleh muatan yang apa? Distrik, ya, diskrit ya. Sekarang kita coba muatan yang kontinu. Apa itu muatan kontinu? Ya, muatan kontinu seperti yang saya katakan tadi adalah suatu muatan yang tersusun secara rapi, ya, pada suatu secara rapi dan tidak dapat dipisahkan satu persatu, ya, tidak dapat kita pisahkan satu persatu, ya. Jadi kalau saya katakan tadi, oh, muatan yang diskrit tadi kita pisahkan satu persatu, 1, 2, 3, 4 boleh. Tetapi kalau kontinu sebenarnya bisa, kalau kita berbicara tentang sedikit analogikanya, cuman mungkin jumlahnya terlalu banyak, ya, jumlahnya terlalu banyak. Misalnya kalau air sedikit agak susah, misalnya begini, jenengan punya pasir misalnya, pasir itu kan satu truk pasir itu kan kumpulan dari butiran pasir yang kecil-kecil, ya, butiran pasir yang kecil-kecil yang akhirnya berhimpun jadi seperti itu. Jenengan bisa menghitung, mungkin Anda bisa hitung kira-kira kalau satu truk pasir, satu truk itu kira-kira jumlah butiran pasirnya berapa. Wah, susah. Tetapi ketika jenengan tahu satu butir pasir itu masanya berapa, maka jenengan bisa ngitung. Oh, kira-kira kalau satu truk itu isinya sekian juta butiran pasir. Atau jenengan juga bisa melakukan perhitungan ini, misalnya demikian. Kalau dalam satu truk itu isinya batu bata merah, ya, kira-kira kira-kira adalah 1000 batu bata merah. Sementara kalau satu bata merah itu masanya adalah setengah kilo, maka kira-kira total batu bata merah itu masanya berapa? Itu kita bisa buat seperti itu. Itu adalah identik yang seperti ini. Nah, itu kalau benda yang kontinu. Jadi kalau kontinu itu karena jumlahnya yang besar dan sebagai kesatuan, maka ini harus dilakukan pendekatan. Pendekatannya melalui apa? Melalui kerapatannya. Ya, melalui kerapatan. Di mana punya siapa? Ya ini. Akhirnya kerapatan muatan. Ini yang nanti menjadi kerapatan muatannya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, kerapatan ini sama seperti kalau kita berbicara seperti yang saya katakan tadi, rapat jenis atau massa jenis yang disebut. Massa persatuan volume. Ya. Kemudian bisa juga nanti ada menjadi massa persatuan panjang, massa persatuan luas. Itu salah satu apa? Kerapatannya ini yang mewakili. Ya, kalau satu bata ukurannya adalah setengah kilo, kalau 1000 bata berarti adalah 500 kilo. Kalau ada 5000 bata, itu menjadi berapa? Nah, itu adalah keterwakilannya. Nah, ini yang digunakan untuk menghitung. Nah, sehingga akan jadi seperti ini. Ada vektor satuannya. Ya. Jadi dengan menggunakan integrasi. Jadi kalau hubungannya kalau diskrit itu menggunakan sigma, ini diskrit.
Kalau nanti kalau nanti continue, maka ini menjadi DE sama dengan integral DE-nya ini. Ya. Jadi integrasi ini berarti ini menyatakan bahwa dia adalah continue. Sudah dapat mata kuliah integral kan di matematika 1? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah, harusnya sudah ya. Oke, nanti pelan-pelan kita akan lihat bersama. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jika muatan disebut di sepanjang segmen bergaris lurus. Jadi dalam garis ini, di dalamnya ini ada muatan-muatan yang berjajar secara rapi dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ya, tidak dapat dipisahkan satu persatu. Jadi menjadi satu kesatuan. Ini berjajar secara istilahnya kalau continue itu istilahnya ada yang mengatakan bahwa dia tersusun secara homogen. Ya, secara homogen. Itu istilah dari continue. Rata-rata demikian. Atau dikatakan juga serba sama atau secara merata serba sama. Itu istilah homogen. Istilah untuk benda yang continue. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ini adalah kumpulan ini. Jadi ini hanya satu. Ini mungkin di sini ada, kemudian ada lagi dan seterusnya. Dan itu tersusun secara rapi. Ya, berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga akan muncul ini. Jadi sepanjang L ini ada berapa jumlah muatan? Berapa jumlah muatannya? Sehingga saya bisa, kalau ini panjangnya saya pendekkan lagi, saya akan dapatkan ya satu besaran yang disebut sebagai ini, sama dengan muatan persatuan panjang. Ya, muatan persatuan panjang. Ya. Jadi semakin panjang ini maka muatannya akan semakin banyak. Semakin pendek maka muatannya akan semakin sedikit. Sehingga ini muatannya jadi seperti ini. Ini disebut sebagai DG atau juga disebut sebagai elemen muatan. Itu elemen muatannya. Oke, ada pertanyaan? Sehingga nantinya kalau kita disuruh mencari berapa kira-kira medan listrik yang diakibatkan oleh muatan yang terdistribusi secara merata pada sebuah garis lurus atau sebuah batang yang berisi muatan, nanti kita harus tahu. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, kalau muatannya positif sebagai contoh di sini, maka di sini adalah ini. Jadi kalau dari DG-nya yang ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah sebuah garis lurus itu sebenarnya kan kumpulan dari titik-titik. Jadi kalau Anda perhatikan, jadi kalau saya punya titik gini, kemudian titik lagi, dan itu berhimpit, maka lama-lama kan menjadi apa? Garis lurus. Jadi sama seperti ini. Jadi saya punya DG 1. Jadi di sini nanti saya dapatkan DG 2. Ini nanti ada DG 3, DG 4 dan sebagainya. Sehingga panjangnya ini akan menjadi apa? Ya, jumlah muatan yang sepanjang ini antara 0 sampai L misalnya, ya, 0 sampai L, maka kira-kira jumlah muatannya berapa? Ya, saya dapatkan ini, maka saya dapatkan DG-nya akan seperti apa. Nah, sama seperti halnya yang di situ, ya. Maka kita bisa tentukan kalau muatan DG saya ada di sini, maka saya dapatkan ini. Ini saya DG 1. Ini maka DE 1. Kalau saya kebetulan mengamatinya DG 2-nya ada di sini, Pak. Bagaimana?
dikali 2, maka di sini juga akan dapatkan. Ini ada DE2. Nah, kalau yang dari sini bagaimana? Sama. Nah, ini DE3 misalnya. Kalau ini DQ3. Begitu juga dengan yang di sini dan seterusnya. Maka nanti di titik ini, ya, di titik ini, DEDP ini adalah kumpulan dari semuanya ini. Ya, sehingga kalau misalnya ini punya kerapatan yang sama, yang masing-masing adalah ada lambda dx, ini ada lambda dx3, ini lambda dx apa namanya 1, ini lambda dx2 dan sebagainya. Maka ini akan kita dapatkan. Maka ini kan akan seperti ini. K ini kan menjadi dq totalnya per R kuadrat. Ini R-nya. Ini juga menjadi R2. Ini menjadi R3. Apa di sini? Dikitnya apa? Lambda dx per R pangkat 3. Sehingga menjadi seperti ini nanti. Nah. Loh, R pangkat 3. Ini R kuadrat, mohon maaf. R kuadrat. Hanya saja ada sebuah perbedaan. Perbedaan mana? Bahwa R ini akan berubah ketika dia ada di sini R-nya sekian. Ketika dia di sini R-nya sekian. Ketika di sini R-nya sekian. Nah, kalau misalnya ini adalah parameternya itu dari sini, ini 0,0-nya dari sini, maka R-nya itu akan masing-masing akan berbeda-beda. Sehingga kalau misalnya L-nya bergerak 0-nya di sini sampai L, maka ibaratnya adalah penjumlahan dari kotak-kotak ini 0-nya ada di sini, kemudian saya tambahkan dengan yang di sini, saya tambahkan lagi dengan di sini, ukurannya sama, saya tambahkan lagi di sini, saya tambahkan lagi di sini, dan sebagainya, maka ini akan menjadi apa? X L. Nah, ini panjangnya X, di sini 0, ini adalah L. Ya kan? Sehingga Anda dapatkan di sini adalah, berarti ini adalah R1 kalau yang dari sini. Maka di sini ada R2, di sini ada R3, R4, R5, R6, dan bahkan dia juga sampai di sini. R7, R8, dan seterusnya. Jadi kalau Anda perhatikan, dia akan ditentukan oleh apa? Ini ada jarak. Jadi kalau saya dapatkan di sini, ini ada R, ya, Anda bisa pakai dari sini. Oke, referensinya di sini. Ini X-nya. Ini X1. Ini kan X1, ini jadi X2. Panjang ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ada sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, antara R dan X itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau saya katakan ini A, ya A-nya tetap bisa berdiri sendiri, tapi X dan R-nya tidak berdiri sendiri. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Ada pertanyaan? Oke. Izin bertanya, Pak. Yo, monggo. Berarti untuk pengukuran DE-nya tidak bisa hanya dari satu DH saja ya, Pak? Harus ada lebih dari satu. Iya, tidak bisa karena dia kumpulan dari, karena dia secara kontinu tadi, maka masing-masing bagian ini akan memberikan kontribusi. Ini akan memberikan kontribusi, ini akan memberikan kontribusi. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan secara diskrit sebenarnya. Cuman kalau jumlahnya sedikit. Cuman kalau jumlahnya sangat banyak, maka kita tidak bisa melakukan pengukuran atau perhitungan dengan secara diskrit. Nah, sekarang kalau misalnya muatannya ada 1000, kita akan menghitung kan, ada R1, R2, R3 sampai R1000. Iya kan? Betul kan, demikian kan? Nah, sehingga secara matematis kita bisa lakukan pendekatan. Pendekatan pakai apa? Ini loh sebenarnya. Saya bisa lihat lambdanya itu misalnya lambdanya sama dengan 40. Ya. 40 muatan per meter.
Ya kan? Sehingga ketika jumlah panjangnya itu adalah 1 meter, itu kan muatannya ada 40. Kalau panjangnya adalah 2 meter, berarti berapa? 40 dikalikan 2. Kalau panjangnya adalah 100 meter, ya 40 kali 100. Hanya saja, panjang itu nanti akan berdampak pada R-nya ini, jaraknya ini. Ya kan? Kalau di sini jaraknya 100, maka di sini kan tidak lagi 100. Ini tidak 100 ini. Di sini tidak lagi juga itu. Di sini juga tidak. Maka antara X dengan R, ya, dengan R itu variabel yang saling berhubungan. Sehingga kita tidak bisa langsung jumlahkan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bisa kalau kita mau menggunakan diskrit, tetapi dengan yang cukup banyak. Atau nanti kalau teman-teman yang dari matematik atau dari aktuaria, ini dari matematik dan aktuaria, kira Pak, saya mau ubah dalam bentuk diskrit saja, ya wis enggak apa-apa, monggo silahkan. Ya. Itu yang nanti akan terjadi. Izin bertanya, Pak. Yo, monggo. Tadi yang 1/4 VE0 tuh itu dapat dari mana ya, Pak? Oh iya ya. Di kemarin kan sudah sampaikan. Ini itu sudah sama dengan K. Baik, Pak. Terima kasih. Yo, di depan kemarin sudah saya sampaikan kalau tidak salah di slide depan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Next ya. Lanjut ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Contohnya bagaimana nanti kita lihat bersama-sama. Kita hitungannya begitu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Ini seperti ini misalnya. Bentar. Kita lihat bersama-sama ini elemen panjang ya, elemen panjang. Jadi muatan persatuan panjang. Ya. Ini sebagai fungsi X nantinya. Ya. Ini mungkin nanti silakan jenengan untuk pelajari. Cuman saya akan berikan contoh ilustrasi yang sedikit agak mudah. Oke, di bawah ada, cuma nanti saya akan sampaikan yang mungkin agar lebih mudah difahami. Yang lainnya di bawah jenengan bisa pelajari bersama atau pelajari sendiri. Baik, contohnya demikian. Kalau saya punya muatan yang seperti ini. Oke, ada pengennya muatan positif atau negatif? Ayo. Cewek, cowok? Positif, Pak. Oh, positif. Titiknya di atas atau di bawah? Di atas batang atau di bawah batang? Di Ayo. atas, Pak. Di atas. Oke, saya katakan di sini ya. Jaraknya ini adalah jaraknya. A. Kalau dia muatannya positif, ya. Kalau muatannya positif, maka Anda bisa melakukan ambil elemennya terserah. Ya. Kalau misalnya saya ambil elemennya dari sini. Ya, sedikit pakai cara gambar teknik ya. Ada dari teknik mesin, ada dari teknik mungkin nanti. Ini adalah dx. Ini adalah 0, ini adalah di sini adalah L. Ya, panjang batangnya adalah L, muatannya adalah positif ya. Oke? Paham ya? Nah, karena dia punya muatan persatuan panjang, karena ini dx, maka akan muncul yang namanya dh sama dengan lambda dx. Ya, dh-nya lambda dx.
dx. Oke, sampai di sini paham? Nah, karena muatannya positif, maka saya bisa tarik di sini. Karena muatannya positif, maka E-nya akan ke sana. D E. Jadi besarnya intensitas medan listrik yang diakibatkan oleh DQ ini. Oke, Persa? Nah, sebagai gambaran kita bisa melakukan evaluasi. Pak, boleh nggak kalau saya mengatakan ini seperti ini? Boleh. Nilainya boleh kalau Anda tahu R-nya di sini. Ya, boleh Anda katakan itu. Tetapi kita harus ingat bahwa R-nya itu akan berubah. Kalau nanti dia ada di sini, dari sini misalnya, maka kan akan seperti ini. Maka E-nya akan ke sana. Betul kan? Sehingga penjumlahan-penjumlahan itu yang kita harus sederhanakan. Caranya bagaimana? Ya saya buatlah apa? Koordinat. Ini saya katakan ini sumbu Y, maka yang ini adalah sumbu X. Nah, dari sumbu Y dan sumbu X ini saya akan dapatkan ini. Oke, maka ini saya dapatkan ini. Ini D E X dan ini D E C. Sehingga DE-nya sendiri, maka DE ini secara vektor kan dia vektor sama dengan DE X I, ya kan? I kan sebagai sumbu X plus D E Y C. Oke, Persa dari sini. Nah, Anda bisa pakai cara yang lainnya boleh. Saya kalau di dalam buku tuliskan ini adalah theta. Kalau dia tetanya di sini, maka tetanya juga akan ada di sini. Ini juga theta. Kan begitu? Ya. Sehingga dari sini kita identifikasikan bahwa DEX ini sama dengan apa? Kalau ini DE, ini theta, maka ini sama dengan DE sin theta. Ini DE cos theta. Ini saya hapus saja biar nanti dengan tidak bingung. Ya kan? Begini kan? Sehingga saya bisa tuliskan DE sin theta arahnya kan ke negatif, maka ini menjadi minus I plus DE cos theta C. Oke? Paham? Sehingga saya bisa tuliskan di sini menjadi DE min sin theta plus cos theta, ini I C. Nah, DE-nya sama dengan apa? DE-nya sama dengan apa tadi? K dq per R kuadrat. Nah, ini sudah R-nya di sini. R topinya dari sini menjadi minus sin theta I plus cos theta C. Sama dengan apa? Sama dengan adalah K, dq-nya tadi apa? Dq-nya adalah ini. Lambda dx per R kuadrat. Ini adalah sin theta I plus cos theta C.
Oke. Nah, sekarang kita lihat. Karena ketika dia R-nya di sini, maka R-nya adalah ini. Tetapi ketika dia ada di sini, R-nya juga ini. R aksen misalnya. Maka ini adalah, ini kan D, G aksen. Iya kan? Nah, sehingga kalau Anda perhatikan, ini kalau kita perhatikan bersama-sama, saya punya gambar yang seperti ini. Ini adalah R, ini adalah X, dan ini adalah A, ini theta. Sehingga kalau misalnya dari sini maka A sebagai fungsi bebas. R, theta, dan X ini adalah apa? Fungsi yang tidak bebas atau variabel yang terikat. Kalau X-nya berubah, R-nya berubah, theta-nya juga berubah. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin Lanjut. bertanya. Iya, monggo. Untuk X-nya itu kita cuma permisalan saja gitu, Pak, maksudnya. Oke, X-nya itu di sini. Mohon maaf, tadi saya lupa. Ini X-nya di sini. Jarak antara DQ ke sumbu yang referensi yang kita tentukan sendiri. Dari sini boleh. Nanti X-nya 0 nanti X-nya itu dari 0 sampai L nanti. Panjangnya sepanjang itu. Ya. Jadi kalau dari sini itu X-nya itu adalah karena dia masuk di DX-nya ini, maka DX-nya adalah mewakili jarak antara titik referensi, dalam hal ini bisa dari sini sampai apa? Sampai DQ-nya. Ya, elemen panjangnya. Oke, itu dulu ya. Nanti berikutnya kita lanjutkan. Nah, kalau Anda perhatikan dari sini, ini kan suatu segitiga siku-siku. Anda bisa tambahkan bahwa tangan theta berarti sama dengan apa? X per A. Betul ya? Maka dari sini saya akan dapatkan bahwa X sama dengan A tangan theta. Sehingga dari sini kalau saya dapatkan dx-nya sama dengan A, ini menjadi cos kuadrat theta d theta. Jadi nanti bisa tersani. Ya. Kemudian selain ini Anda dapatkan apa? Cos theta apa? Cos theta sama dengan A per R. Jadi kalau didapatkan 1 per R kuadrat sama dengan cos kuadrat theta per A kuadrat. Ya. Sehingga saya bisa tuliskan di sini, maka ini akan menjadi apa? K lambda, saya ambil 1/R-nya dulu, maka menjadi cos kuadrat theta per A kuadrat. Dx-nya apa? A per cos kuadrat theta d theta. Ini menjadi minus sin theta I plus cos theta G. Nah, sehingga dari sini ada beberapa parameter yang kita bisa coret. Nah, kemudian ini bisa hilang. Sehingga dari sini dapatkan apa? K lambda per A. Tinggal integral apa?
Nah, tetanya dari mana? Tetanya nanti dari sini, teman-teman. Jadi ini titik Anda bisa misalkan di sini titik A dan ujungnya satunya titik B, maka Anda akan dapatkan gini. B-nya di sini, maka ini adalah theta B dan theta A-nya adalah ini. Theta A. Karena referensi yang kita gunakan adalah titik ini. Ini referensinya di sini. Kalau referensi nanti di titik yang lain juga boleh-boleh saja. Ya, referensinya yang kita gunakan yang mana. Jadi kalau kita lihat dari sini maka ya itu ya. Maka akan dapatkan K lambda per A. Turunan dari sini apa? Integral dari sini. Ini masih DE. DE, maka ini sudah integral dari DE, maka ini saya harus integralkan. Integral dari sin min cos kan? Jadi ketemunya adalah cos theta A, theta B, ini adalah I plus, ini begini, integral dari cos adalah sin Ada pertanyaan? Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi karena ini A-nya ini adalah sebagai variabel bebas, R, theta, dan X adalah variabel yang terikat. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo. Untuk theta A sama theta B itu berarti kita ambil di ujung-ujungnya batang itu, Pak? Betul. Ya, theta A. Karena ini pendekatan supaya apa? Supaya mudah di dalam kita mengevaluasi. Jadi begini. Jadi kalau kita punya begini, ya, Pak, tapi ini harus konsisten dengan cara jenengan loh, yang harus ada harus konsisten ya. Jangan sampai nanti tidak konsisten jenengan. Sini saya begini. Ini kan kebetulan titiknya ada di sini. Kalau ada titiknya di bawah juga demikian, Mas. Di sini, ini kan kebetulan juga positif. Kalau negatif bagaimana? Kalau muatannya negatif misalnya, Pak, saya elemennya saya ngambilnya tidak di sebelah kanan, Pak. Saya di sebelah kiri. Oke. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar. Oke, sebelumnya turut berbelasungkawa kepada Mbak siapa ini? Mbak Zahra yang neneknya baru saja meninggal katanya. Monggo kalau mau meninggalkan tempat, mau lift dulu. Ya, ini ada Mbak Adinda Zahra. Informasinya neneknya baru saja meninggal. Mudah-mudahan diberi ketabahan. Ya. Oke, jadi kalau muatannya nih masih ada berapa waktu ini? Habis ya? Aduh, habis waktunya. Sedikit ya. Kalau muatan negatif misalnya, negatif, ya teman-teman ini negatif misalnya, maka E-nya kan ke sini. Ya kan? Ini dq-nya ada di sini ya. Dq sama dengan lambda dx. Ini kan tetap A. Maka jenengan punya ini dan punya ini. Nah, maka ini DE, maka DE-nya nanti adalah sama dengan apa? DE
Ini kan sama-sama negatif ini. Ya, tetanya mau pakai yang mana? Boleh tetanya pakai yang ini, boleh kok. Ini saya kasih beta aja. Kan boleh. Kalau betanya di sini, ya kan? Kan betanya di sini. Maka sama dengan apa? Kalau betanya di sini, maka Y-nya kan kosinus ya. X-nya kosinus ya. Kosinus beta, ini minus I, plus sin beta, minus J. Kan begitu ya. Ini adalah DEX-nya, dan ini DEY. Dan seterusnya nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Jadi jangan dihafalkan. Ada yang mungkin bisa dihafal, saya hafalkan, boleh. Tetapi kalau nanti titiknya berbeda, di buku itu kebetulan juga positif. Maka tadi saya tawarkan, mau positif atau negatif. Matanya minta yang positif, ya sudah. Di atas atau di bawah? Di atas, ya sudah. Kalau nanti di bawah, ini sebenarnya juga sama saja. Mungkin nanti minggu depan kita akan sampaikan kembali. Nanti minggu depan ya. Mohon saya untuk diingatkan. Oke, mungkin karena waktunya habis, teman-teman. Nanti silakan untuk difahami. Nanti slide-nya saya akan tambahkan, mungkin videonya yang mungkin akan saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena ternyata untuk mulai sekarang video di Zoom yang kita simpan di cloud itu hanya berlangsung sampai 4 hari. Sehingga untuk yang minggu kemarin saya belum sempat download dan sudah ditutup oleh Zoom. Ya, mungkin kedepannya saya setelah ini akan saya download. Absensinya sudah ya teman-teman? Ya, Halo? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Jadi apa namanya? Ini saya tutup dulu, nanti kita teruskan. Baik, untuk kali ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.